Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini Budian akan membacakan sebuah cerita teman-teman. Nah, cerita apa itu Budian? Nah, hari ini Budian mau membacakan sebuah cerita yang berjudul Harimau Tak Terlihat yang Menakjubkan. Wah, gimana ya ceritanya? Nah, di suatu pagi ada dua teman yang bernama Sophie dan Asri. Nah, Sophie dan Asri mempunyai teman baru. Siapa namanya? Namanya adalah Baba. Terkadang dia bisa sangat nakal, tapi sebenarnya dia adalah monyet yang sangat baik. Hari ini dia akan bertemu dengan teman baru tersebut. Nah, selanjutnya si Sophie ini berjalan bersama Baba. Baba menyusuri rumah Jos. Sophie memang berjalan, tetapi coba lihat teman-teman. Jos ini, Baba ini tidak berjalan, tapi dia suka berlari, melompat, dan melakukan jungkir balik di trotoar. Lihat. Selanjutnya, Sophie mengetuk pintu di depan rumah Jos. Namun teman-teman, setelah diketuk, Jos, tuk 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 tuk, tidak ada jawaban teman-teman. Nah, penasaran apa ya yang dilakukan Jos? Nah, coba lihat, Baba ini masih terlihat jungkir balik, tidak menemani si Sophie yang sedang mengetuk pintu di depan rumahnya Jos. Nah, kemudian si Sophie mengajak Baba untuk berjalan ke taman di belakang rumah Jos. Tidak Jos. Tapi Sophie mendengar suara Jos. Ia mendongkrak jendela kamar tidur yang Jos bukangi. Jendela di kamar tidurnya Jos. Seketika Sophie dan Baba kaget. Nah, untuk sekian sekali ini Baba berhenti berlari teman-teman, melompat dan jungkir balik. Kenapa? Ia kaget tadi siapa ya yang mendongkrak jendela itu rumahnya Jos. Ia pun berdiri diam menatap jendela rumahnya Jos dan berkata, "Itu apakah Jos ya, Sophie?" Lalu, benar, ini adalah Jos. Jos mengulurkan tangannya, teman-teman, ke Sophie dan Baba. Hai Sophie, hai Baba. Nah, kamu mau keluar bermain kemana? Tanya si Jos. Aku tidak bisa, kata Jos. Aku punya masalah di kamarku. Hah? Ada apa, Sophie? Ia dan Baba menatap Jos. Ada harimau yang tak terlihat di kamarku, Sophie dan Baba. Seketika Sophie dan Baba terkejut. Kaget teman-teman. Kok bisa ya ada harimau di rumahnya Jos? Lalu Sophie dan Baba bersamaan berkata, "Benar," kata Jos. "Ayo naik ke pintu belakang rumah." Sophie dan Baba ini kan ingin melihat harimaunya itu seperti apa. Dia langsung masuk ke
rumahnya Just ke pintu belakang rumahnya. Nah, setelah masuk ke rumah, Sophie dan Baba mengetuk kamar si Just. Just membuka pintu dan berkata, "Cepat, ayo masuk cepat." Sophie dan Baba masuk ke kamar Just dan Just segera menutup pintunya. Just menjelaskan nih teman-teman. Sophie berkata, "Just, ini Baba. Tadi kan belum sempat berkenalan kan? Nah, ini perkenalan. Just, ini Baba. Dan Just, ini aku Sophie." Dan ia berkata, "Kenapa kita harus cepat-cepat masuk, Just?" Justnya ini menjawab, "Aku tidak mau harimau itu kabur." "Kenapa ya kok nggak mau harimaunya kabur?" Nah, Sophie dan Baba ini saling berpandangan. Mereka tertawa. "Hahaha, Just, kau yakin baik-baik saja? Tidak ada harimau di sini." Tiba-tiba mereka mendengar suara alam. Apa itu ya, teman-teman? Seketika ada suara yang tidak ada wujudnya. "Aku Lexa, si harimau," kata suara yang tidak ada wujudnya tadi. Sophie dan Baba ketakutan. Mereka langsung melompat mundur. Mulut dan mata mereka terbelalak melihat ada mendengar suara yang tidak jelas tadi. Suara apa ya? Lihat nih ekspresi Sophie dan Baba. "Aku bukan sembarang harimau. Aku harimau yang istimewa." Terus kata si Baba ini, "Kenapa ya kok bisa kamu istimewa? Dan bagaimana kami tahu jika kamu adalah harimau yang istimewa?" Tanya si Sophie ini. "Kami loh tidak melihatmu. Mana kamu? Di mana ya harimaunya?" Terus kata si Just ini, "Jangan membuatnya marah. Suasana hatinya sedang buruk." Lexa mengaku lagi. Just dan Sophie dan Baba mundur selangkah. Mereka ketakutan, teman-teman. Kenapa ya itu harimaunya? Nah, ini dia harimaunya yang dicari tadi, teman-teman. Wah, ternyata harimaunya ada hutannya ya. "Jadi kau ingin melihatku?" Tanya nih si Lexa. Namanya harimaunya ini adalah Lexa. "Lihat ini." Dan tiba-tiba Lexa muncul di sana, berdiri di kamar tidur Just. Seekor harimau yang sangat cantik dengan garis-garis yang indah. Nih, ada pitanya. Cantik gak, teman-teman? Cantik ya? Wah, ada gaunnya juga. Warnanya apa? Biru. Kenapa ini ya, teman-teman, harimaunya? Ekspresinya kenapa ya harimaunya? Ada yang terjadi sesuatu kayaknya ya. Apa ini? Nah, Sophie, Baba, dan Lisa tadi terkejut. "Wow, Lisa cantik banget." Tapi Lisa tidak senang, teman-teman. Kenapa ya? Kenapa suasana hati kamu buruk, Lisa? "Karena telapak kaki aku sakit," kata si Lisa. Ternyata ke telapak kaki Lisa sakit, teman-teman. Wah, dibantu siapa ini, teman-teman? Ada yang tahu siapa ini? Betul sekali, dibantu oleh Sophie. Nah, si Sophie
Coba lihat. Lexa mengulurkan tangannya dan Sophie memegangnya. Sophie mengamati telapak kakinya Lexa, teman-teman. Kurasa aku tidak melihat masalahnya, Lexa, kata Sophie. Ah, itu duri. Ini duri. Ada duri di kakimu, tanya si Sophie. Wah, ini ekspresinya kenapa? Sepertinya durinya sudah diatasi nih oleh Sophie. Terus Lexa, duri, aku bisa membantu. Jari-jarinya kecil sehingga mudah mencabut duri itu nih. Durinya dicabut oleh si Sophie. Sudah lebih baik kan, Lexa? Tanya si Sophie. Iya, Lexa. Iya si Sophie. Terima kasih banyak ya sudah membantu mengatasi masalahku. Dan sekarang sudah tidak sakit lagi. Wah, dan akhirnya si Sophie, si Lexa, si Josh, dan si Baba berteman baik. Dia sekarang kemana-mana selalu bersama teman-teman. Nah, sudah tahu ini namanya siapa tadi? Coba Budian, ini namanya siapa? Sophie. Betul. Ini Lexa. Lexa ini adalah Karima. Oke, ini Josh dan ini Baba. Baba masih jungkir balik ya teman-teman. Siapa ya Baba ya? Nah, sudah teman-teman. Nih, mereka adalah 4 teman yang baik hati sekarang. Oke. Seru nggak teman-teman ceritanya? Seru kan? Terima kasih ya teman-teman sudah mendengarkan cerita Budian hari ini. Maaf apabila ada salah ya teman-teman dalam penyampaian dari buku cerita tersebut. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu